Di video kali ini gue mau ngebahas satu tema yang sebenarnya sudah sering banget gue bahas, tapi tetap aja masih banyak yang nanya. Jadi ya udah gue bikin tapi dengan format yang lebih detail biar teman-teman semakin mengerti. So, tema kali ini yang mau gue bahas adalah bagaimana sih berhubungan suami istri yang baik dan yang benar untuk mendapatkan keturunan alias untuk promil. Caranya gampang banget. Kalian cukup subscribe ya, nyalain loncengnya jangan lupa biar kalian dapat notifikasi. Kemudian jangan lupa juga di like ya, di komen, dan tentunya di share ke semua akun media sosial kalian supaya teman-teman kalian nih bisa nonton juga, bisa dapat ilmu juga dari video yang gue buat ini. Sekarang mungkin beberapa teman mikir ya, pasangan-pasangan pasutri yang mungkin sekarang udah punya keturunan pasti mikir, apa sih susahnya ya berhubungan suami istri untuk dapat keturunan? Ya kan, intinya cukup penetrasi, cukup ejakulasi, ya terus jadi gitu ya. Pasti mikirnya seperti itu, segampang itu. Tapi memang benar gitu ya, segampang itu. Tapi untuk beberapa teman-teman dalam tanda kutip yang masih sangat awam ya, pasti masih ada yang, maksudnya itu kan kita nggak pelajarin di sekolah ya, maksudnya kita belajar di sekolah sistem reproduksi segala macam, tapi maksudnya dalam artian benar-benar untuk menghasilkan keturunan yang baik gitu gimana caranya. Karena masih banyak nih ternyata di kolom komentar gue sering baca, "Dok, saya sudah menikah sekian tahun ya, sudah rutin berhubungan seksual, tapi kok sampai sekarang istri saya nggak hamil-hamil, apa yang salah?" Nah, di luar masalah ada penyakit endometriosis atau PCOS, di luar masalah itu, nah sekarang yang harus diperhatikan adalah bagaimana sebenarnya cara berhubungan seksualnya, apakah sudah benar apa tidak. Adapun hal-hal yang harus kalian perhatikan, yang pertama adalah lain dan gak bukan adalah masa subur. Gue gak akan ngomong panjang lebar ini itu kalau kalian gak tahu masa subur kalian. Nah, masih banyak ternyata perempuan-perempuan di luar sana yang menganggap remeh tanggal menstruasi mereka. Masih banyak perempuan-perempuan yang males mencatat tanggal menstruasi mereka. Jadi mereka pikir ya udahlah, bulan ini gue menstruasi, bulan depan gue menstruasi, berarti ya udah lancar gitu. Sebenarnya tujuan kalian mencatat tanggal menstruasi itu sangat penting. Tujuannya untuk mengetahui kapan sih kalian masa suburnya itu kapan. Jadi untuk siap dibuahi itu kapan. Jadi percuma kalau misalnya kalian berhubungan sekarang, besok gitu ya, asal aja sembarang, yang penting berhubungan, itu tuh nggak akan bisa langsung jadi anak, maksudnya nggak bisa akan cepat mendapatkan keturunan. Jadi kalian harus betul-betul tahu kapan masa subur kalian supaya tahu kapan sih waktu yang tepat untuk dibuahi. Nah, caranya ya gitu, kalian harus rajin tuh mencatat setiap bulan kapan tanggal menstruasi kalian. Nah, itu udah gua bikin videonya, kalian tinggal nonton video ini ya. Di video ini gue sudah bahas buat teman-teman yang punya tanggal menstruasi, "Dok, saya menstruasinya berantakan." Nah, nih nonton di sini bagaimana sih menentukan masa subur kalau kalian punya siklus menstruasi yang berantakan. Tapi kalau misalnya siklus kalian teratur antara 28 hari, 30 hari atau selanjutnya, itu gampang banget nentuinnya. Buat teman-teman yang punya siklus 28 hari, berarti perkiraan masa subur kalian adalah hari ke-14 setelah hari pertama menstruasi. Itu cara gampang ya. Jadi kalian hitung aja tuh, misalnya kalian mens tanggal 1, berarti perkiraan masa subur kalian itu sekitar tanggal 14. Bisa mundur 2 hari, bisa maju 2 hari. Jadi antara tanggal 12 sampai tanggal 16 itu adalah masa subur kalian. Jadi ya berhubunganlah intens pada tanggal-tanggal tersebut gitu loh, intinya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih suka males-males ya nyatat tanggal menstruasinya, ayo dicatat untuk tahu kapan masa suburnya. Kemudian yang kedua yang gak kalah penting dan juga harus diperhatikan adalah intensitasnya ya, intensitasnya atau keseringannya. Seberapa sering sih kita harus berhubungan supaya bisa mendapatkan keturunan? Ada yang bilang saya berhubungan setiap hari supaya kesempatan hamil istri saya itu lebih tinggi. Ada yang bilang udahlah seminggu sekali aja cukup karena juga tenaganya nggak pas-pasan gini, gila capek gitu ya. Ada juga yang bilang saya sampai 3 kali sehari. Nah, udah kayak minum obat aja. Nah, sebenarnya intensitas yang benar itu seperti apa sih, Dok? Ada yang bilang setiap hari. Sebenarnya tiap hari itu tidak dianjurkan. Alasannya adalah terutama untuk pria karena pria itu butuh waktu untuk menghasilkan sperma. Memang sperma itu dibuat setiap hari, diproduksi setiap hari, tapi untuk punya kualitas yang baik untuk membuahi ya, untuk menghamili gitu ya, itu tuh butuh waktu. Jadi nggak bisa
sehari 2 hari langsung jadi gitu. Nah, minimal, nah ini maksudnya intensitas berhubungan yang gue saranin ya, itu yang baik adalah seminggu 2 kali, atau kalau misalnya betul-betul lagi mau intens, bisa diselang 2 hari sekali gitu ya. Jadi misalnya hari ini berhubungan, besok puasa, besoknya berhubungan lagi. Jadi butuh apa ya, membuat tubuh kita tuh terutama yang pria untuk bisa beristirahat, untuk bisa menghasilkan sperma yang lebih berkualitas gitu lah ya. Jadi nggak usah juga harus sering-sering. Nah, selain itu juga buat teman-teman, gue selalu menyarankan paling enggak untuk tetap menjaga harmonisasi antara suami istri, karena gue juga sering bilang berhubungan seks itu bukan cuman untuk mendapatkan keturunan, tapi juga untuk bersenang-senang, dalam artian supaya suami istri itu tetap harmonis. Nah, gue selalu menyarankan minimal 2 kali seminggu ya, kalau nggak lagi menstruasi 2 kali seminggu gitu berhubungan, itu sangat baik. Oke? Kemudian ini juga ditanya durasi. Nah, katanya, dok, suami saya punya masalah ejakulasi dini, apakah itu jadi penyebab saya sampai sekarang nggak hamil-hamil? Atau dok, istri saya nggak bisa tahan lama gitu loh, jadi saya harus cepet-cepet nih ngeluarinnya gitu ya. Apakah ini juga berpengaruh terhadap istri saya yang sampai sekarang nggak hamil-hamil gitu? Sebenarnya durasi ini tidak menjadi masalah. Durasi ini hubungannya dengan kepuasan aja sebenarnya. Jadi kalau bapak-bapak punya masalah ejakulasi dini, sebenarnya itu tidak berhubungan dengan infertilitas. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Itu tergantung dari obrolan masing-masing pasangan aja. Jadi sebenarnya durasi sendiri tidak begitu jadi problem untuk program hamil. Jadi nggak ada masalah. Kemudian yang keempat, nah ini dia posisi menentukan prestasi. Nah ini banyak banget yang nanya, dok, posisi yang baik gimana sih dok untuk promil gitu loh? Kok sampai sekarang istri saya nggak hamil? Apakah memang ada masalah di posisinya gitu? Nah sebenarnya seperti tadi yang gue bilang ya, hubungan seks itu ya untuk bersenang-senang juga. Jadi buat teman-teman yang pengen punya variasi hubungan apa ya, seksual, maksudnya pengen coba macam-macam posisi, silahkan aja ya, sah-sah aja. Tapi buat teman-teman yang mau promil, gue saranin ya gunakan posisi yang klasik, yang dimana perempuan di bawah ya, laki-lakinya di atas gitu aja. Kenapa posisinya harus seperti itu ya? Karena untuk mempermudah penyaluran cairan sperma supaya masuk ke saluran reproduksi wanita, si ibu, supaya bisa cepet gitu, bisa lancar. Nah sekarang problematikanya buat ibu-ibu biasa suka ngeluh, dok habis berhubungan suka tumpah-tumpah. Nah ini harus diperhatikan, itu hal yang normal sebenarnya, nggak perlu ditakutkan. Kenapa? Kita lihat lagi kondisinya. Kalau misalnya si bapak memang mengeluarkan cairan yang banyak, ya wajar aja kalau sampai tumpah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat konsistensi dari cairannya. Kalau si cairan spermanya emang cair banget alias encer, ya iya pasti akan tumpah juga. Nah kemudian yang ketiga yang diperhatikan adalah posisinya. Kalau si ibu habis berhubungan langsung berdiri, ya ada gravitasi, otomatis ya iya tuh cairannya akan tumpah juga. Begitu juga misalnya bapak buru-buru lepas si penisnya, cabut penisnya, ya iya itu juga akan tumpah. Jadi sebenarnya diperhatikan itu ya posisi tadi satu, kemudian tidak usah buru-buru dicabut, itu sudah jelas. Kemudian si ibu juga tidak usah langsung buru-buru, maksudnya pengen bersih-bersih, pengen mandi, pengen cebok segala macam, sebenarnya nggak usah. Jadi intinya kalau bisa dipertahankan posisinya. Ada yang bilang, dok harus sampai kakinya diangkat, iya boleh aja, nggak ada masalah. Jadi intinya dibantu dulu tuh si cairan spermanya supaya bisa masuk secara maksimal gitu loh maksudnya. Nah sebenarnya ini semua udah pernah gue bahas, kalian tinggal tonton nih videonya untuk promil, sebenarnya udah gue bahas, cuman masih aja juga ada banyak yang nanya, dok ini gimana nih. Gue jelasin saya lebih detail lagi supaya teman-teman bisa lebih mengerti lagi bagaimana sih posisi, kondisi, durasi berhubungan seksual yang baik. Kemudian yang diperhatikan juga selain 4 hal tersebut adalah ya jelas asupan gizi dari pasangan masing-masing, ya, konsumsi makanan yang benar-benar bergizi, hindari rokok, alkohol, narkoba, kemudian hindari juga ya gue saranin aja ya kopi sebenarnya ya, karena kafein itu jujur kurang baik sebenarnya buat teman-teman yang lagi promil ya, paling enggak ditakar lah. Kalau misalnya kalian minumnya banyak ya kali ini dikurangin sedikit lah gitu. Nah terus kemudian juga buat teman-teman lagi-lagi gue saranin jangan langsung panik. Misalnya, dok saya menikah
tapi belum nyampe setahun sih, baru beberapa bulan, tapi istri saya nggak hamil-hamil nih, ada apa? Atau saya nggak hamil-hamil nih dok, sudah sekian bulan menikah sama suami saya. Sebenarnya nggak usah panik, kalian nggak usah panik. Kalau masih kurang dari setahun itu ya cukup intens berhubungan ya, mungkin diperbaiki posisinya, kemudian diperbaiki juga intensitasnya, kemudian diperhatikan kembali tanggal ininya, tanggal masa suburnya gitu. Tapi buat teman-teman ya yang udah setahun lebih, 2 tahun lebih, bahkan 3 tahun lebih, saran gue lagi dan lagi, ayo periksakan diri kalian ke dokter. Mungkin ada problem tertentu, misalnya PCOS nih, kalian lihat videonya, atau endometriosis. Jadi dua ini nih yang paling sering biasanya nyebabin masalah kemandulan, maaf, atau infertilitas pada wanita. Nah, kalian tonton dulu ini. Kemudian jangan lupa juga, jangan perempuannya aja yang diperiksa, tapi laki-lakinya juga harus diperiksa, karena kita juga harus tahu bagaimana kualitas spermanya. Kualitas spermanya oke nggak sih gitu. Jadi bukan hanya perempuannya, tapi laki-lakinya juga harus diperiksa. Oke, itu kurang lebihnya untuk masalah sexuality, untuk masalah berhubungan seksual yang benar gitu loh ya. Maksudnya untuk mendapatkan keturunan. Mungkin ya buat beberapa orang gampang lah, gue buktinya istri gue bisa langsung hamilin, gue bisa langsung hamilin istri gue gitu ya. Buat beberapa orang emang gampang, tapi untuk beberapa yang lain yang dalam tanda kutip awam, karena kita nggak belajarin semua di sekolah gitu ya kan. Nah, ini kalian ikutin tips ini ya, ikutin tips ini. Kalau memang ada 1 dan 2 hal mestinya ada yang ganjal lah misalnya, ayo konsultasi, jangan khawatir. Oke, itu aja untuk video kali ini ya. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan tentang masalah hubungan suami istri ya untuk mendapatkan keturunan, yuk komentar di bawah, nanti akan gue bikin lagi videonya. Kemudian jangan lupa juga share video ini supaya video ini bisa lebih bermanfaat lagi dan gue bisa makin semangat lagi nih kasih informasi yang terbaik buat teman-teman semua. Oke, itu aja untuk kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.